Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Pada video kali ini, kita akan melihat permainan yang sangat menarik dari seorang magician from Riga, yaitu Mikhail Tal. Dan kita akan melihat keajaiban apa lagi yang akan dibuat oleh seorang Mikhail Tal di permainan ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan buah hitam dipegang oleh Robert Forbis. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke C5, pembukaan Sisilia, kuda ke F3, pion ke D6, pion ke D4, pion C kali D4, kuda makan pion, kuda ke F6, kuda ke C3 menjaga pion, dan pion ke G6. Dan kita melihat pembukaan Sisilia Dragon yang cukup sering dimainkan oleh hitam untuk pemain yang menginginkan permainan yang rumit, dan di mana putih akan melakukan rokade panjang biasanya dan hitam akan melakukan rokade pendek, dan kedua belah pemain saling menyerang di sisi yang berbeda. Oke, kita akan lihat di sini di mana putih melanjutkan dengan gajah ke E3, lalu gajah ke G7, pion ke F3 untuk mencegah kuda ke G4 di langkah selanjutnya, lalu kuda ke C6, menteri ke D2, persiapan rokade panjang oleh putih, rokade pendek, dan putih melanjutkan dengan gajah ke C4 terlebih dahulu untuk melakukan penekanan terhadap raja hitam di sini. Kuda ke D7 dengan maksud membuka diagonal bagi gajah, dan kuda ini akan dimanuver ke petak yang lebih baik. Tapi sebenarnya langkah terbaik di posisi ini adalah dengan memainkan gajah ke D7 dan diikuti dengan benteng ke C8 di langkah selanjutnya. Oke, setelah kuda ke D7, lalu pion ke H4, Mikhail Tal langsung melakukan serangan di sayap raja, dikarenakan kuda yang ada di F6 sudah melarikan diri, sehingga petak H5 akan menjadi lebih mudah untuk dikuasai oleh putih. Dan putih akan dengan mudah mendobrak hitam dari sayap raja. Lalu kuda ke B6 di sini dilanjutkan oleh hitam, gajah ke B3, kuda ke A5 dengan maksud ingin meletakkan kuda di petak C4 di langkah selanjutnya, pion ke H5, kuda ke C4, menteri ke E2, kuda makan gajah, menteri makan gajah, kuda kali B3, pion A kali B3, gajah ke D7, rokade panjang, pion ke E6, pion ke F4 dari Mikhail Tal. Mikhail Tal ingin melakukan dobrakan di sayap raja dengan pion ke F5 di langkah selanjutnya. Dan ini merupakan langkah yang logis karena di permainan Sisilia Dragon biasanya putih akan menyerang di sayap raja dan hitam memang serangan di sayap menteri. Tapi karena struktur pion putih yang ada di B3, B2, dan C2 di sini, maka hitam akan sedikit kesulitan untuk menyerang raja putih di sini. Oke, kita lihat bagaimana kelanjutan dari hitam. Menteri ke B6. Hitam ingin memimpin kuda yang ada di D4 dan mencoba melakukan pertukaran menteri. Dikarenakan hitam memiliki sepasang gajah, maka pertukaran menteri akan sangat menguntungkan bagi hitam di sini. Tapi tentu saja Mikhail Tal mengetahui hal itu, dan Mikhail Tal tetap konsisten dengan serangannya dengan pion ke F5, lalu pion G kali F5, pion E kali F5, raja ke H8, benteng ke F1 dengan ancaman pion ke F6 di langkah selanjutnya, gajah kali D4, benteng kali D4, dan pion ke E5. Oke, kira-kira apa yang akan menjadi langkah teman-teman di posisi ini?
di mana posisinya benteng putih terancam di petak D4, dan tentu saja akan sangat merugikan bagi putih untuk melakukan pertukaran menteri, karena hitam di sini memiliki gajah yang tentunya posisinya akan lebih baik saat di babak akhir. Saya akan memberikan teman-teman waktu untuk memikirkan langkah apa yang dimainkan oleh Mikhail Tal di posisi ini. Oke. Dan di posisi ini, Mikhail Tal menjalankan langkah menteri ke H6. Sebuah langkah yang sangat luar biasa. Mikhail Tal tidak peduli dengan bentengnya yang ada di D4 dan langsung melakukan serangan di sayap raja. Menteri kali D4, menteri ke F6, skak, raja ke G8, dan langkah spektakuler lagi dari Mikhail Tal dengan kuda ke D5. Dan di sini jika menteri kali D5, maka menteri ke G5, raja ke H8, pion ke H6, dan skakmat di petak G7 tidak bisa terhindari. Setelah benteng ke G8, menteri ke F6, benteng ke G7, dan menteri kali G7. Dan skakmat untuk putih. Oke, oleh karena itu di permainan hitam tidak memakan kuda putih, tapi memainkan langkah yang blunder sebenarnya, yaitu benteng F ke E8. Sebenarnya langkah terbaik di posisi ini adalah dengan pion ke H6, menteri kali H6, menteri kali D5, benteng ke F3, dimana dengan maksud untuk melakukan manuver benteng ke G3, pion ke F6. Di sini benteng ke G3 tidak bisa dilakukan oleh putih karena raja hitam akan lari ke petak F7 dan E7. Dan tidak ada langkah skakmat di posisi ini. Oleh karena itu, posisi terbaiknya adalah putih mengambil langkah berulang, yang berarti permainan akan berakhir dengan remis di posisi ini. Oke, kita kembali ke permainan, di mana di permainan hitam melakukan langkah blunder dengan benteng F ke E8, dan setelah menteri ke G5, raja ke H8, pion ke H6 dengan ancaman menteri ke G7. Oleh karena itu, pion ke E4 dijalankan oleh hitam untuk mencegah ancaman skakmat di petak G7. Pion ke F6, benteng ke G8, dan saya akan memberikan waktu lagi untuk teman-teman untuk menebak langkah penyelesaian dari Mikhail Tal di posisi ini. Oke. Jadi langkah dari Mikhail Tal di sini adalah memainkan menteri ke G7. Langkah yang sangat luar biasa. Dan setelah benteng kali menteri, pion makan benteng, raja ke G8, dan skakmat indah dengan kuda, yaitu kuda ke E7, skakmat. Oke teman-teman, itulah partai dari Magician from Riga dengan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa, dan diakhiri dengan sangat manis dengan pengorbanan menteri yang diikuti dengan skakmat oleh kuda. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi.
Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.